Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pengalaman saya ketika melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja, sesuai jadwal yang sudah tertera, setelah kemarin di video selanjutnya kita membahas tentang kegiatan pendalaman materi ya Bapak Ibu selama 13 hari. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu perancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan totalnya dalam waktu 14 hari. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di kegiatan selanjutnya ini Bapak Ibu membutuhkan semangat yang lebih karena kegiatan dan tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan akan cukup banyak. Langsung saja kita menuju ke LMS. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, menu di 3 ini akan terbuka setelah kegiatan kedua ini selesai, yaitu perancangan pembelajaran. Di kegiatan yang ketiga, perancangan pembelajaran ini ada 4 kegiatan, yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran, kemudian peer teaching, dan yang keempat refleksi dan RTL. Karena kegiatan di sini cukup lumayan banyak nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan, jadi pada video kali ini akan saya terangkan khusus untuk yang 3A saja, yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi. Untuk video selanjutnya baru akan saya jelaskan di 3B, penyusunan dokumen dan seterusnya. Jadi untuk hal ini hanya akan di 3A saja ya Bapak Ibu. Langsung saja. Di sini sesuai dengan menu di LMS, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah di sini 3.1 bahan pembelajaran perancangan pembelajaran. Di sini ada logo folder. Tugas Bapak Ibu supaya ini muncul centang, maka Bapak Ibu harus klik. Nah, di sini tugas Bapak Ibu adalah mendownload di sini. Boleh klik satu persatu ini download, atau juga langsung download folder, di semuanya akan terunduh. Di 31 ini adalah form LK yang nantinya akan Bapak Ibu kerjakan di 3A. Jadi ini semuanya Bapak Ibu download dulu supaya nanti muncul centangnya. Saya kembali ke menu awal ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu download, maka akan muncul centang di sini. Berarti artinya tugas pertama sudah selesai. Tugas selanjutnya yaitu di 3A, akan saya jelaskan sesingkat mungkin ya, supaya Bapak Ibu bisa memberi gambaran bagaimana kegiatannya. Di 3A kegiatannya antara lain seperti ini Bapak Ibu di LMS. Ada pertemuan tatap maya, diskusi, dan unggah dokumen. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini nanti setelah kemarin Bapak Ibu dibagi menjadi kelas ya, nanti di 3A ini Bapak Ibu akan dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi dalam satu kelas itu nanti akan dibagi lagi menjadi 3 kelompok, kelompok A, B, dan kelompok C. Nah, dan setelah dibagi kelompoknya, siapa yang membagi? Nanti yang membagi adalah dari kampus atau dari LPTK Bapak Ibu. Jadi tidak Bapak Ibu yang membagi sendiri, tapi kampus atau LPTK yang akan membagi Bapak Ibu akan masuk di kelompok mana. Setelah dibagi kelompoknya dan Bapak Ibu sudah mengetahui kelompok mana, maka nanti di sini di pertemuan Google Meet ini Bapak Ibu masuk ke dalam link sesuai kelompok yang Bapak Ibu sudah ditentukan. Misalkan Bapak Ibu masuk di grup A, berarti Bapak Ibu nanti kliknya yang grup A, jangan klik yang grup B. Jangan masuk, artinya maksudnya jangan masuk ke grup yang lain. Nah, Bapak Ibu harus masuk ke grup yang sudah ditentukan. Misalkan kalau saya kemarin masuknya di grup B, jadi saya kliknya di sini di grup B. Kita klik, kemudian seperti biasa
enter room. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam pertemuan tatap maya melalui Google Meet. Nah, di sini apa Bapak Ibu kegiatannya? Kegiatannya adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan diskusi dan penjelasan oleh dosen mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana cara mengisi tugas yang ada di bawahnya ini. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu dilakukan diskusi dengan dosen dan penjelasan dari dosen apa saja Bapak Ibu lakukan, dan kalau ada yang belum jelas mengenai penjelasan dari dosen, silakan Bapak Ibu juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan melaksanakan tugas. Jadi sesuatu yang belum jelas silakan ditanyakan. Nah, insya Allah dosennya nanti akan kooperatif ya Bapak Ibu. Sejauh ini yang saya lakukan, dosennya baik-baik Bapak Ibu, semuanya kooperatif. Jadi semua pertanyaan akan dijawab dan Bapak Ibu guru juga akan membantu supaya kegiatan PB kita lancar. Setelah kegiatan tatap maya selesai dilaksanakan, maka kita selanjutnya akan mengisi tugas di bawahnya, yaitu 3A2. 3A2 itu adalah data observasi, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Bentuknya sebetulnya logo diskusi ya Bapak Ibu. Jadi seperti biasa Bapak Ibu harus membuat topik. Nah, seperti ini, add new topic. Kemudian topiknya apa? Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada kejelasannya, ada petunjuknya di sini, langkah-langkahnya silakan dibaca. Nah, secara umum, secara garis besar, 3A2 ini tugasnya adalah berhubungan dengan LK yang tadi sudah Bapak Ibu guru download di awal. Nah, untuk mengerjakan 3A2 sampai 3A5, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan LK 2.1 seperti ini yang tadi sudah Bapak Ibu download. Nah, LK 2.1 bentuknya seperti ini. Di sini juga sudah ada keterangannya. Data observasi merupakan kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah, kelas, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, apa itu maksudnya? Jadi Bapak Ibu di sini diminta menuliskan istilahnya pengalaman Bapak Ibu ketika selama mengajar. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Yang pertama adalah data observasi. Data observasi ini berarti Bapak Ibu harus berdasarkan data yang ada, jangan kasus per kasus ya Bapak Ibu, tapi data yang ada. Misalkan data penilaian harian, hasil LKPD atau hasil diskusi dan lain-lain. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Untuk data observasinya misalkan penilaian harian di tema 5, subtema 2 misalkan tentang topiknya apa, nilai siswa masih di bawah KKM. Jadi data observasinya di sini adalah daftar nilai karena tadi nilai siswa. Jadi seperti itu. Misalkan yang kedua LKPD atau hasil diskusi. Jadi data observasi yang Bapak Ibu yang diminta ada datanya, bukan kasus per kasus. Kemudian identifikasi masalah itu berisi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang terkait dengan materi, perumusan, penyiapan media, model-model, aktivitas sosiokultural, sarana prasarana, hasil evaluasi dan lain-lain. Dari data observasi yang tadi Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu diminta mengidentifikasi masalah, kira-kira penyebabnya apa? Apakah materi pembelajarannya, apakah tujuan pembelajaran dan indikatornya yang kurang sesuai, apakah medianya yang belum maksimal atau metodenya atau aktivitas pembelajarannya, jadi disesuaikan dengan
hal-hal ini. Misalkan saya kasih contoh identifikasi masalahnya, misalkan belum menggunakan media pembelajaran seperti itu misalkan ya. Nah, kemudian di poin selanjutnya adalah rumusan masalah, berisi rumusan masalah yang perlu dicari alternatif solusinya. Jadi rumusan masalah di sini ini berupa pertanyaan, Bapak Ibu. Kalau nanti misalkan di sini saya kasih contoh belum menggunakan media pembelajaran, berarti rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Kira-kira seperti ini. Media pembelajaran apakah yang sesuai yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa, tanda tanya, seperti itu. Jadi rumusan masalah ini berupa tanda pertanyaan ya, berupa pertanyaan ya Bapak Ibu. Kemudian rencana aksi atau solusi. Nah, ini sudah ada juga keterangannya. Berdasarkan bahan kajian, sumber informasi, desain gagasan, metode, bahan kajian, alat, dan atau resource lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan. Nah, dari kasus tadi, kira-kira Bapak Ibu solusinya apa? Dituliskan di sini. Nah, nanti di sini itu Bapak Ibu diminta menuliskan tadi pengalaman belajar atau kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mengajar yang pernah Bapak Ibu kerjakan di sekolah masing-masing. Di sini di tabel itu kan dari nomor 1 sampai nomor 5. Lah nanti tergantung dari dosennya apakah harus diminta 5 contoh di sini atau hanya 2 atau 3 saja boleh. Kalau pengalaman saya kemarin itu disuruh menulis minimal 5 sesuai dari jumlah tabel yang ada di sini. Nah, nanti dari contoh LK 2.1 ini yang sudah saya susun akan saya sematkan di link deskripsi. Bapak Ibu boleh mendownload untuk sebagai gambaran. Namun seperti biasa untuk mendapatkan passwordnya Bapak Ibu harus menonton videonya sampai akhir nanti karena passwordnya akan saya tampilkan di pertengahan video Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Setelah LK 2.1 ini selesai Bapak Ibu guru isi, barulah Bapak Ibu mengerjakan dari 3A2 sampai 3A5. Jadi LK 2.1 tadi digunakan sebagai pedoman untuk pengujian ini. Kita mulai ya Bapak Ibu yang pertama ya. Di sini yang diminta adalah data observasi, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Jadi hanya data observasi, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di LK 2.1 tadi data observasi, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Jadi hanya sampai sini Bapak Ibu. Di 3A.2 itu yang ini belum diikutkan ya. Boleh Bapak Ibu copy tulisannya atau beserta tabelnya juga boleh, lalu di pastekan atau ditempelkan di sini dengan cara ini seperti biasa add new topic. Nah, sebelumnya pastikan di sini nama grupnya juga sesuai ya Bapak Ibu guru, jangan sampai salah di grup yang lain nanti malah tidak terekam di grup Bapak Ibu. Jadi klik add new topic, kemudian subjeknya di sini dituliskan sesuai judul di sini, judulnya apa. Boleh bisa di copy juga, tempelkan di sini. Kemudian tadi LK21-nya ini ditulis atau di copy hanya sampai rumusan masalah. Boleh di copy atau juga boleh ketik ulang di sini. Nah, kalau sudah tinggal di post to forum. Karena ini bentuknya diskusi, jangan lupa Bapak Ibu juga harus nanti setelah post to forum juga harus mengomentari topik diskusi punya mahasiswa yang lain ya Bapak, agar di sini muncul centang nanti di sebelah kanan. Itu kegiatan di 3A2 Bapak Ibu. Nah, seperti ini akan nanti kalau sudah muncul centang berarti 3A2 sudah selesai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke selanjutnya yaitu 3A3, merumuskan alternatif solusi. Nah, di sini petunjuknya
Cara individu mencari informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat, atau resources lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan. Berdiskusi dengan mahasiswa lain untuk mendapatkan bahan pendukung kajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan solusi yang tepat. Secara individu merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode, atau perspektif atau teori lainnya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah di 3A3 ini Bapak Ibu diminta untuk mencari alternatif solusi kira-kira dari permasalahan tadi yang Bapak Ibu di 3A2 sudah susun, kira-kira solusinya ada apa saja. Jadi berikan, jangan cuma satu ya Bapak Ibu, beberapa solusi, misalkan 2, 3, atau 4 juga boleh untuk solusi yang ada di 3A2 tadi. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan solusinya, bisa ditulis di sini seperti biasa, add new topic. Kemudian subjeknya ditulis sesuai judul ini ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan di sini alternatif solusinya apa. Jadi lebih baik disebutkan jangan hanya satu, tapi lebih dari satu untuk alternatifnya, 2, 3, 4, atau seterusnya sesuai yang Bapak Ibu temukan solusinya. Setelah itu post to forum. Jangan lupa, karena ini simbolnya juga diskusi, maka Bapak Ibu harus mengomentari topik diskusi punya teman yang lain sehingga supaya muncul centang lagi di sini. Nah, untuk 3A3 ini nanti juga akan saya sematkan di deskripsi video contoh yang sudah pernah saya susun ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu 3A4, rencana aksi atau solusi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat di LK 2.1 yang tadi. Nah, saya buka lagi. Nah, ini kan sudah ada rencana aksi dan solusi. Nah, Bapak Ibu juga tinggal copy saja yang ada di sini, kemudian ditaruh di sini, di add new topic. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, taruh di sini di add new topic seperti biasa. Lambangnya masih sama yaitu diskusi. Jadi Bapak Ibu juga harus mengomentari punya mahasiswa lain supaya muncul centang. Lah bagaimana cara mengomentari punya teman lain? Caranya ya kita lihat saja, scroll ke bawah. Misalkan ini punya teman sudah upload, tarik ke bawah nanti ada sampai selesai. Nah, ini kan di sini. Kita klik. Nah, ini mana tadi? Ini panjang banget jawabannya ya. Sebentar. Nah, ini di sini. Reply. Di reply ini nanti Bapak Ibu tuliskan komentarnya terhadap jawaban dari mahasiswa lain ini. Misalkan saya sependapat atau saya kurang sependapat atau masukan yang lain seperti itu, lalu post to forum, barulah nanti akan muncul centangnya. Nah, setelah 3A4 selesai, maka kita lanjutkan di tugas selanjutnya yaitu 3A5, unggah hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengupload LK. Nah, silahkan unggah LK21, identifikasi masalah dan rencana aksi yang telah lengkap di sini. Jadi LK21 yang Bapak Ibu susun tadi ini diminta mengupload di LMS. Caranya bagaimana? Ini sudah di sini sudah ada petunjuknya. Ya. Kalau formatnya di sini juga sudah tersedia sama seperti tadi di awal yang sudah di-download juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada tombol add submission. Bapak Ibu klik. Kemudian nah, di sini akan seperti ini. Nah, ini silahkan dengan add ini Bapak Ibu masukkan LK21 yang sudah disusun dalam bentuk format PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi file yang diupload itu dalam bentuk PDF, bisa di-convert dulu menjadi PDF. Kemudian klik save change ya. Ini karena saya cancel saja. Nah,
Setelah itu baru di sini akan muncul LK yang sudah Bapak Ibu upload. Nah, sampai di sini untuk 3A berapa tadi? Untuk 3A identifikasi masalah dan rencana aksi sudah selesai Bapak Ibu kerjakan untuk di hari pertama perancangan pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk video kali ini hanya sampai sini saja. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan yang 3B ini. Demikian video yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada Bapak Ibu. Jika ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Dan saya mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan masih kurang lengkap atau ada kesalahan. Mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.